Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayaka Rizky Putra dengan NPM 4421210006 pada kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan flowchart rencana penerapan pelatihan. Nah, penerapan pelatihannya ini ditujukan pada karyawan pada sebuah perusahaan. Nah, bisa dimulai pada flowchartnya. Pertamanya itu yaitu mengidentifikasi dan mengisi kebutuhan saat melakukan pelatihan atau trainingnya. Nah, identifikasi dan kebutuhan trainingnya itu diisi dalam bentuk atau dalam sebuah formulir kebutuhan training atau rencana aplikasi training. Nah, pada form itu berisikan seperti inti dari materi pelatihannya selama pelatihan dilaksanakan dan apa saja yang dipelajari selama pelatihan. Terus ada rencana penerapan pelatihannya, bagaimana menerapkan isi materi pelatihan yang tadi itu selama pelatihan dalam pekerjaan sehari-harinya, dan bagaimana bisa meningkatkan kinerja diri, diri pada si training tersebut dengan tim. Nah, bisa dalam bentuk uraian 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 poinnya itu seperti poin pertama itu rencana penerapan materi pelatihannya. Yang kedua itu eh, kapan waktu pelaksananya itu. Terus yang ketiga hasil yang diharapkan atau targetnya. Yang keempat itu mendapat tanda tangan dari atau tantangan persetujuan dari atasannya. Nah, mungkin segitu isi dari formnya itu. Nah, setelah formulirnya sudah diisi, maka kan proses selanjutnya itu membuat perencanaan training untuk jangka waktu ke depannya atau jangka waktu tertentu. Lalu pada saat sebelum tanggal pelaksanaan pelatihan dilakukan atau training, maka akan dilakukan persiapan. Nah, persiapannya itu untuk internal training, yaitu mempersiapkan antara lain seperti ruangan, whiteboard, spidol, laptop, koneksi internet, proyektor, flip chart, sound system, dan peralatan lain yang mungkin saja akan diperlukan selama melakukan pelatihannya nanti. Dan persiapan untuk external training yaitu memastikan peserta sudah mendapatkan persetujuan dari direktur operasional atau ops, termasuk biaya-biaya yang diperlukan. Selanjutnya itu menghubungi penanggung jawab pelatihan atau training. Untuk maksud dari menghubungi penanggung jawab tersebut itu untuk mengisi sasaran training pada form rencana aplikasi training yang sebelumnya tadi. Nah, selanjutnya itu peserta training melakukan pelatihan atau training. Nah, pada sesi akhir pelatihan atau training, peserta training tersebut mengisi form kembali, yaitu form pengukuran efektivitas training. Nah, form pengukuran efektivitas training itu bertujuan untuk mengevaluasi peserta selama training dan dapat juga dilakukan dalam bentuk ujian atau seperti tes tertulis, atau bisa juga dalam bentuk presentasi ini. Nah, peserta evaluasi peserta ini ditujukan terutama untuk external training atau peserta external training. Nah, apabila evaluasi sudah dilakukan dan jika evaluasi peserta selama training kurang atau tidak efektif, maka akan dibuat rencana perbaikannya. Nah, setelah membuat rencana perbaikannya, maka proses dari prosedur rencana penerapan materi pelatihan pada karyawan sudah selesai. Mungkin cukup sekian dari saya.
Terlebih dan terkurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.